Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita kembali ke program Nyatat Nanya Ustadz dari panitia kajian Payageli Mengaji. Ada pertanyaan dari saudari kita Anisa, Ummi Anisa. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin bertanya. Pertanyaan ini titipan dari teman. Bagaimana hukum kredit mobil di bank syariah, Ustadz? Jazakallahu khairan atas jawaban Ustadz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa jazakillahu khairan wa barakallahu fik untuk Ummi Anisa yang telah bertanya. Semoga Allah memberikan kepada beliau, keluarga beliau, dan kaum muslimin seluruhnya kebaikan di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, kasus seperti ini adalah kasus jual beli kredit yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik dana. Tentunya pihak pembeli di sini tidak mampu untuk membeli tunai karena tidak memiliki uang yang cukup sehingga harus melibatkan pemilik dana untuk bisa ya membeli barang yang diinginkan untuk dirinya. Demikian. Sesungguhnya para ulama menyebut akad seperti ini itu dengan al-wa'du bisyira atau al-amru bisyira, ya, yaitu janji beli atau perintah untuk beli. Maksudnya adalah memerintahkan seseorang yang memiliki dana untuk membeli barang, lalu nanti dia berjanji atau menyatakan untuk membeli barang itu darinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam istilah kita ini disebut dengan jual beli kredit. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk keabsahan jual beli seperti ini minimalnya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Minimalnya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat yang pertama adalah tidak ada kesepakatan harga atau keuntungan baik itu bersifat nominal maupun persentase yang sifatnya mengikat, keuntungan ataupun harga yang mengikat. Nah, kalau ini mengikat, harga sudah disebutkan, kemudian ini mengikat dan harus memang demikian, tidak boleh batal, ya, memang harus demikian, ya. Maka ini menunjukkan, ya, ini melanggar satu larangan Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu jual barang yang belum kamu miliki, yang tidak kamu miliki. Seperti itu. Ini larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah adanya kepastian berpindahnya kepemilikan barang tersebut kepada pihak ketiga sebagai pemilik dana. Kita ulangi, tadi syarat pertama adalah tidak ada kesepakatan harga atau keuntungan, baik itu sifatnya nominal yang disebutkan ataupun persentase yang ditentukan yang mengikat. Yaitu terjadi kesepakatan tersebut antara calon pembeli dengan pihak ketiga sebagai pemilik dana, dalam hal ini adalah bank syariah itu. Tidak boleh ada. Nah, demikian pula syarat yang kedua ini adanya kepastian berpindahnya barang tersebut kepada atau dari pemilik barang
Berarti dalam hal ini adalah sorum, ya, kepada pihak ketiga sebagai pemilik dana. Dalam hal ini adalah pihak perbankan tersebut. Artinya dia harus benar-benar beli dan berpindah kepemilikan kepadanya. Seperti contohnya dia memiliki kuncinya, dia memegang kuncinya. Maksudnya yang seperti adalah agar ketika terjadinya kerusakan itu jelas siapa yang menanggung. Karena sangat mungkin potensi, ya, terjadi kerusakan pada barang tersebut ketika peralihan kepada pembeli, ya. Nah, sehingga pembeli ini ketika barang itu hendak beralih kepadanya lalu terjadi kerusakan, maka harus jelas siapa yang menanggung. Apakah pihak ketiga yang menanggungnya karena baru saja membelinya, ataukah dia pihak pemilik barang, dalam hal ini adalah showroom, seperti itu, ya. Demikian, maka harus ada kepastian berpindah kepadanya, ya, seperti itu. Jadi tidak dibolehkan, ya, sebelum berpindah sudah dijual belikan, harus ada kepastian, ya, ini kepastian berpindah kepada pihak ketiga. Baru setelah itu diberlakukan akad jual beli kepada pihak pembeli, seperti itu, yaitu dari pemilik baru, yaitu pihak ketiga pemilik dana. Dalam hal ini adalah perbankan yang dia pemilik baru, lalu dia menjualnya kepada pihak calon pembeli, demikian, seperti itu. Karena apabila, ya, dijual dalam kondisi barang itu belum dimiliki, maka sama. Ini jatuh kepada larangan yang sudah kita sebutkan hadisnya tadi, yaitu la tabi' ma laysa 'indak, jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki, seperti itu. Demikian pula tidak boleh kalau dijual dalam kondisi barang tersebut sudah dibeli namun belum diserah terimakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu." Ya, Ibnu Abbas mengatakan, ya, setelah Rasulullah mengatakan, yang artinya siapa saja yang membeli makanan, Ibnu Abbas mengatakan, aku meyakini segala sesuatu itu seperti makanan, ya. Jadi maksudnya adalah siapa saja yang membeli makanan atau apa saja, janganlah dia menjual kembali sampai dia menerimanya. Jadi harus serah terima dan berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga, yaitu pemilik dana perbankan syariah tersebut, lalu baru dia menjualnya kembali, seperti itu. Baik, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu diberlakukan adanya hak khiyar, yaitu sebuah hak yang diberikan kepada masing-masing pihak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Jadi tidak boleh dipaksa sang calon pembeli untuk membeli barang tersebut ketika sudah berpindah barang itu dari pemilik barang showroom, ya, atau yang lainnya kepada pihak perbankan pemilik dana. Lalu ketika terjadi akad setelah berpindah, ya, kepada pemilik dana, dalam hal ini adalah perbankan, ternyata tidak disepakati harganya karena terlalu tinggi, ya, dinilai oleh calon pembeli. Jika tidak jadi beli, maka tidak boleh untuk dipaksa, karena sesungguhnya, ya, belum ada jual beli sebelumnya, seperti itu. Jadi harus ada hak khiyar, ya, boleh untuk batal atau lanjut jual beli, demikian, ya. Ini syarat yang ketiga. Nah, kalau dianggap harus beli, karena tadi kan perintah untuk beli, maka sekarang harus beli dari saya, karena kan sudah diperintahkan untuk beli, maka beli dari saya. Kalau jika demikian, maka ketahuilah, ya, ini seolah-olah terjadinya jual beli sebelum barang dimiliki, maka tidak boleh, ya. Ini jatuh kepada larangan tersebut. Demikian. Nah, ini syarat-syarat yang 1 sampai 3 ini wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka seolah-olah, ya, pihak perbankan, pihak ketiga dalam hal ini yaitu pemilik dana, ini
kehadirannya dalam akad ini hanya sebagai pentalang, pemberi talangan, ya, pemberi hutangan, lalu dia akan memberlakukan pengembalian uang yang diberikan sebagai talangan itu dengan adanya ya tambahan uang berikutnya, seperti itu, ya. Nah, ada syarat yang keempat, ya. Syarat yang keempat yang diberlakukan yaitu syarat tidak adanya denda atas keterlambatan bayar cicilan, ya. Yang sudah ditetapkan ya waktu pembayarannya, begitu juga jumlahnya. Maka tidak boleh ya adanya ya denda keterlambatan atas pembayaran cicilan, karena itu merupakan manfaat atas hutang dan ini terlarang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang ya adanya riba, demikian pula Allah. Ini sesuai dengan kaidah para ulama yang menyatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang menarik keuntungan manfaat ya tambahan, tentunya itu disepakati, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Nah, ini syarat minimal untuk keabsahan sebuah akad jual beli kredit apa saja barangnya, ya. Kecuali satu ya, kalau dia barangnya berupa emas. Karena kalau emas itu harus kontan, tidak boleh kredit, demikian. Kalau kredit maka jatuh kepada riba nasiah, yaitu riba karena ada penundaan bayar. Seperti itu. Sebagian ahlul ilmi mempersyaratkan tidak adanya asuransi ya konvensional, karena kalau bila ada maka ini merupakan ya bentuk terjatuh kepada pelanggaran yang lainnya, ya riba, gharar dan judi, demikian. Wallahu taala a'lam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.